Sobat Migran dimanapun kalian berada. Hari ini saya ingin membahas tentang hutang piutang. Jadi kita sharing ya, kita berbagi cara gimana ya untuk kita tidak terlalu susah banget, susah. Jadi teman-teman semua, saya melihat juga banyak kejadian-kejadian sekarang yang berhutang di atas kemampuan, maksudnya saya tuh bingung juga, bukan bingung, ini juga pernah terjadi kepada saya yang kita tidak tahu dari mana tiba-tiba. Kalau orang bisnis, sekali lagi ya saya bilang, kalau bisnis terus kita pinjam uang, kita putar uang, kita beli barang kayak contoh gini, kita beli barang, kita jual lagi, terus orangnya yang ngambil nggak bayar. Nah itu kita ditipu. Kita beli 2.000, akhirnya karena perputaran mungkin perdagangan lagi tidak bagus, dari 2.000 kita jual 1.000, rugi. Itu biasa dalam dunia bisnis juga seperti itu. Tapi ini saya ingin menceritakan kita yang setiap bulan terima gaji, ya. Jadi kita nih kan bukan lagi bisnis gitu atau gimana ya, karena yang saya lihat teman-teman semua curhat tentang hutang piutang ke orang lain gitu ya. Hutangnya tuh gaji 5.000 contoh. Kan sekarang kita gaji Hongkong 4.830. Ya taruhlah 5.000 lah ya. Setiap bulan, tetapi pengambilannya atau hutangnya 10.000 setiap bulan. Tuh gimana tuh? Tuh gimana ceritanya tuh? Gimana bayarnya tuh? Sementara kan kita nih menghidupi keluarga, mungkin ada hitung-hitungannya gitu buat anak apa semua. Terus kalau kita berhutang udah melebihi batas gimana gitu. Jadi teman-teman semua, kita harus belajar pintar-pintar memanajemen keuangan. Maka dari itu saya juga kadang berpikir, kita nih teman-teman kan datang di Hongkong ini punya target masing-masing, kita nih punya tujuan masing-masing gimana ke depan gitu. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin membangun rumah, karena ini saya ingin berbagi karena saya juga lagi ya membangun gitu ya. Membangun. Jangan salah membangun. Jadi gini, saya dulu pernah di tahun 2011. Saya pernah di tahun 2011 mau bangun rumah. Kan datang di Hongkong itu tahun 2018. Membangun rumah sementara saya masih ada hutang. Ya karena berpikir waktu itu saya gini, masih emosi, masih ada rasa dendam, dimana pernah orang tipu uang saya di luar banyak, dan saya menjadi pekerja migran gitu yang dari berusaha, yang dulu sempat jadi pebisnis, tiba-tiba datang di Hongkong, ya gaya-gaya gengsi itu masih ada, yang harus memperlihatkan, enggak lah kalau saya nggak bikin sesuatu nanti kan teman-teman lihat saya nggak punya apa-apa. Ada gitu, sempat berpikiran seperti itu. Saya sempat berpikiran begitu, tapi akhirnya hutang saya belum lunas, saya berhutang lagi untuk membangun rumah waktu itu. Waduh, itu 2019 gitu. Saya hutang lagi kalau nggak salah itu 50 juta. Terus mikir-pikir, aduh, salah banget ini saya. Nah, saya koreksi gini. Jadi teman-teman semua, terutama pekerja migran ya, ini teruntuk pekerja migran atau yang mungkin lihat konten ini bukan pekerja migran, nggak apa-apa, ini kita sama-sama belajar gimana cara biar kita nggak terlalu terlilit, karena gini, saya nih masih punya hutang, tapi gimana cara untuk tidak tertekan gitu. Kita gajinya 5.000, hutangnya 8.000, 10.000, itu jangan gitu besar pasak daripada tiang. Jadi untuk teman-teman pekerja migran ya, kalau lagi membangun di stop dulu pembangunan rumah, rehab rumah atau apa.
kita sama-sama, saya juga lagi belajar gimana cara biar ke depan ya kita bebas finansial dalam arti kita tidak tergantung hutang lagi gitu. Jadi kita hidup dari bisnis, dari income kita, dan kalau boleh dari gaji kita bangun ya kos-kosan, tapi jangan berhutang. Maksud saya jangan berhutang, biar ke depan kalau kita pensiun, kita udah nggak jadi lagi pekerja migran, ya minimal kita punya kos-kosan kayak gitu ya. Itu yang saya juga lagi pikirkan. Jadi teman-teman semua, kalau gaji kita cuma 5.000, jangan berhutang 6.000, 7.000, nanti gimana tuh? Susah kan? Akhirnya kita susah sendiri. Ya ini yang buat teman-teman yang mungkin dia berhutang terus buat bangun rumah di stop dulu, jangan paksa, karena itu apa ya namanya, pengeluaran yang mati gitu, habis di bangunan, nggak bisa produktif. Kalau kita bangun kayak oh iya saya dapat gaji atau saya berhutang, oke, sekarang gini, nggak apa-apa, kita ngobrol ini kan orang bilang oh semua hutang, nggak ada hutang yang benar atau hutang yang ini. Pelajaran dulu waktu ya, gimana kita belajar tentang finansial kan, nggak ada hutang yang apa namanya, hutang jahat sama hutang baik gitu. Namanya berhutang. Tapi ini menurut saya, kalau kalian berhutang, ambil hutang terus buat bisnis, it's okay, nggak apa-apa, tapi diperkirakan gimana caranya gitu, gimana caranya untuk memanajemen agar oh iya kalau saya ambil utang ini bisa nggak saya tutup nanti dari penghasilan yang di sini, tapi nggak ngambil gaji saya gitu. Nah ini kalau kita pekerja migran. Sementara kalau kita bisnis di Indonesia, kita nggak lihat langsung seperti di konten yang sebelumnya saya pernah membagikan bahwa saya ini sebenarnya kalah atau rugi bukan karena kesalahan saya, bodoh ya, pokoknya bodoh kalau bilang bodoh karena mempercayakan orang gitu. Tapi kalau saya bisa lihat sendiri bisnis saya, ya nggak akan seperti itu gitu. Apalagi kita teman-teman pekerja migran di Hong Kong, contoh di Hong Kong, terus kita nggak bisa handle bisnis kita di Indonesia, itu sulit dan bahaya. Itu yang akan membuat hutang kita banyak. Jadi yang tadi saya bilang saya membangun, saya stop, saya nggak membangun lagi rumah itu, saya biarin, nggak apa-apa. Lagian kan saya anak cuma satu, anak juga nggak selalu di rumah dia gitu. Jadi mau ngapain juga cepat-cepat gitu. Jadi saya pikir ya sudah, stop aja dulu rumah itu yang kami tinggali, nggak usah dulu kita fokus gimana cara untuk nutup hutang gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Karena kan saya datang di Hong Kong untuk tujuan ya itulah, karena kan dulu saya datang di Hong Kong punya utang dong saya gitu. Jadi teman-teman semua, saya sangat sedih banget tiba-tiba ada yang ngeluh, saya ini ada utang sekian, terus gimana? Terus kita mau gimana? Maka dari itu teman-teman semua, kalau seandainya kalian berhutang untuk membangun, untuk kasih lihat ke teman-teman tetangga bahwa ini saya kerja dari Hong Kong nih, udah punya ini, padahal kita berhutang, udahlah, lebih baik biar aja buang tuh omongan-omongan orang, jangan disimpan di dalam hati dan pikiran tuh omongan orang demi gengsi biar kita susah. No, nggak usah. Jadi stop pembangunan, jangan lagi membangun, fokus gimana cara mengatur uang. Jadi kalau gaji kita 5.000, mungkin kita masih ada utang 2.000, tutup 2.000, untuk anak 1.000 kita masih ada sisa, itu yang kita simpan ya. Kalau mau bisnis kecil-kecilan nggak apa-apa, yang penting kita bisa mengatur itu untuk membangun. Mendingan di stop dulu. Apalagi yang saya lihat ini teman-teman ini ya, jangan kalian berhutang terus dikasih suami atau laki-laki. Oh ya Tuhan, tolong, kalian udah susah-susah demi laki-laki, kalian mau berhutang, udah stop aja. Jadi kita nih harus, saya nih kadang kalau memikirkan itu seperti
Tuhan. Jadi teman-teman semua ya, kalau kita berhutang, dikira-kira gitu, dikira-kira kasihan lo diri kita nih, mau stres, akhirnya stres lompat, kan gila tuh. Banyak orang lain di luar sana ya, di luar sana tuh udah penyakitan mau sembuh, itu bunuh diri, itu emang nggak masuk surga gitu. Kenapa Tuhan membenci seperti itu? Kita yang cari masalah sendiri, terus kita stres, kita lompat, kita bunuh diri, kan itu gila. Bukannya maaf, bukannya menjatuhkan atau meremehkan teman-teman kita mengambil keputusan seperti itu, tidak. Tapi ini untuk orang hidup, mereka udah pergi ya. Loh kok saya ngomong tentang itu, tapi kan banyak teman-teman kita di Hong Kong, bukan banyak ya, beberapa teman-teman kita yang stres ya, kalau bukan sakit keluarga ya hutang dong gitu. Benar gak sih? Jadi teman-teman tolonglah buat kita semakin bijaksana untuk mengelola keuangan kita. Gimana caranya ke depan biar kita tuh semakin bagus, keuangan kita semakin mantap ke depan, kita menjadi wanita yang mantap lah gitu ya. Aduh, saya nih kalau bercerita tentang ketangguhan wanita tuh kayak gimana gitu ya, melihat wanita-wanita yang superwoman, yang aduh kayak bangga gitu, Jadi kalau saya lihat teman saya tuh kayak perkasa ya, saya merasakan aura itu, jadi kayak ke transfer dalam diri saya gitu, menjadi wanita yang hebat, yang tidak bergantung kepada siapapun, rekening terisi, mau belanja apapun jadi, apapun bisa gitu maksudnya. Loh kok. Jadi teman-teman seperti itu. Di channel ini kita jangan stres ya, jangan terlalu tegang. Ayolah santai. Makanya saya sering ngomong, jangan terlalu tegang gitu ya. Ya kalau ngegas yang ngegas, tapi saatnya santai kita santai gitu. Ya teman-teman semua, itu keresahan saya juga, hutang-hutang. Ayolah teman-teman semua. Jadi yang buat teman-teman yang mungkin membangun rumah demi gengsi supaya dilihat tetangga udah berhasil, jangan playing victim. jangan bercanda, nggak usah. Hidup ini nggak segila itu. Nggak usah terlalu mendengar kesuksesan kita perlihat, enggak. Nanti akan berjalan dengan sendirinya, orang bilang wow, dirimu berhasil, dirimu hebat. Tapi karena gengsi kita yang siksa gimana? Enggak, jangan ya. Jadi teman-teman semua seperti itu. Dan yang kedua, jangan berhutang karena lelaki, karena garangan. Apa ya itu, kalau orang Jawa ya bilang garangan. Stop lah, aduh. Ada di konten saya juga itu membahas tentang bucin. Sudahlah, jangan bucin lagi. Karena laki-laki kita berhutang, terus kita yang dikejar-kejar. Akhirnya kita putus kontrak, kita nggak ada kerjaan. Emang mereka bisa tanggung jawab gitu? Ketika kita ada masalah di Hong Kong ini, ketika kita nanti dikejar-kejar debt collector, hutang dan lain-lain, terus kalau kita di interminate, kita nggak ada kerjaan lagi, gimana? Siapa mau tanggung jawab? Sekarang lebih berhati-hati lagi teman-teman semua, buat kita saling mengingatkan. Kemarin juga saya bikin konten tentang kalau orang pinjam uang, mendingan kasih aja. Kalau mereka pinjam 1 juta, kasih aja 200, terus bilang nggak usah ganti. Daripada kalian berkorban, kita nih berkorban jiwa dan raga, uang, terus kita stres, kita libur aja mau isi patadong nggak ada, terus orang dusu-dusu, kita yang stres. Jadi mendingan teman-teman semua stop lah. Jadi begitu, jangan berhutang karena kita ingin memperlihatkan gengsi. Aduh sorry, saya terlalu menunjuk. Jadi jangan berhutang, kita tuh berhutang karena gengsi, memperlihatkan karena ya kita ini udah di Hong Kong, kita sudah sukses, dan saya ini bangun rumah yang besar, dan itu kita ambil utang. Jangan, nggak bagus itu
itu bodoh sendiri. Dan kedua, kita berhutang karena laki-laki, karena suami suruh utang kita, karena suami, kakak adik suruh utang kita, terus kita yang siksa. Terus kalau mereka udah foya-foya, kita tuh yang siksa di sini, susah di sini. Nanti kita dikejar-kejar, ditelepon-telepon rumah majikan. Atau ya sudah, kita interminit. Lari sana, lari sini, nggak tenang loh. Nggak tenang. Mendingan janganlah. Aduh, pusing ini kalau ngobrol tentang hutang-hutang. Jadi teman-teman semua, marilah kita saling mengingatkan satu sama lain. Saya juga bukan berarti saya ngomong ini saya nggak ada utang. Saya ada utang, tapi saya bisa takar. Ini bisa nggak? Dari gaji saya sekian, contoh, gaji saya 5.000, utang saya 3.000 masih wajar dong? Bisa dong, bisa kan? Masih ada 2.000. 1.000 untuk anak. Ini contoh anak. Anakku tuh pengeluaran anak saya ya. Kayak kemarin dia di Kediri bayar kos 500 gitu. Sebelum pulang Natalan ke Indonesia, ke Manado gitu ya, dia kan tinggal di Kediri, jadi di Pare, kampung Inggris. Kosannya 500, biaya hidupnya ya 2.500.000 lah, jadi sekitar 1.200 lah ya, 1.200 saya, 800 untuk saya. Bayangkan saya tuh ya, ini utang 3.000, ini contoh utang 3.000, terus tinggal 800, tertinggal 800-an ya. Kalau ada bisnis kecil-kecilan yang kita bisa itu ya nggak apa-apa. Di sini kita nggak bisa ngobrol tentang, kita kan ini pekerja migran, jadi gimana cara memanage aja gitu ya keuangan. Jadi kalau kalian gaji 5.000 utang 3.000 masih lumayan, masih bisa terkontrol, nggak apa-apa ya. 10 bulan itu kita melarat aja lah gitu ya, nggak ada tabungan. Ini contoh. Tapi kalau gaji kita 5.000 terus utang kita 10.000 atau 8.000, terus gimana? Tolong. Saya berhutang. Saya bilang saya juga ada hutang. Saya ada hutang. Tapi kita bisa manage. Kita bisa memanajemen keuangan kita gitu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jangan berhutang karena membangun keselihat gengsi. Dan kedua, jangan berhutang karena keluarga, karena pasangan, karena siapapun. Ingat, kalian yang susah nanti. Mendingan kita harus berpikir kalau kita ini sudah susah, jangan dibuat susah lagi gitu aja. Jadi teman-teman semua, sekiranya ini bisa membantu ya, saling mengingatkan teman-teman di luar sana bahwa kita nih jangan buat susah hidup kita. Makanya saya berpikir kasihan ya. Terus kalian tuh mau mengeluh ke orang lain, emang bisa ditolong langsung ditutupin hutang kalian? Gak ada berdoa, cari jalan, minta ampun ke Tuhan. Saya gitu, kalau ada sesuatu saya selalu minta ampun ke Tuhan, gak ada cara lain. Kayak saya bilang, Tuhan saya minta ampun, saya sudah salah. Kalau kalian minta ampun ke orang lain, curhat, maksudnya ada kalian tuh kebodohan kalian tuh diperlihatkan di depan umum gitu. Nggak apa-apa lah, itu terserah kalian, silakan. Saya pun kalau mau curhat, kita saling berbagi, nggak apa-apa, telepon saya, WA saya tuh banyak teman-teman juga yang sering curhat, teman-teman yang bukan cuma curhat apapun mengenai kayak dokumen tertahan di PT yang sudah bertahun-tahun, ada yang curhat inilah curhat itu ada. Intinya gini, di sini kita memberikan solusi, memberikan jalan. Mungkin kalau hutang, maaf, saya tidak bisa membantu. Ini uangku, terus tutup hutangmu gitu. Enggak, saya nggak ada uang gitu ya teman-teman semua. Saya juga lagi menutup hutang. Di sini saya bilang, saya ada hutang, tapi gimana cara menghandlenya? 5.000 gaji hutang 3.000 masih lumayan, tapi gaji 5.000 hutang 8.000 itu kan apa coba? Nanti kalian yang susah. Jadi teman-teman semua, seperti itu. Jangan berhutang karena membangun dan memperlihatkan gengsi. Bukan hanya membangun rumah atau kalian membeli barang-barang branded. Ya tahulah ini teman-teman pekerja migran kita nih ya. Oh, emang top kalau untuk
Kalau nggak ada hutang nggak apa-apa, silakan bergaya segaya-gaya kalian, beli barang-barang branded nggak apa-apa. Sana tuh toko-toko di Causeway sana, ada China, ada Louis Vuitton, ada ini, ada, silakan, nggak apa-apa kalian mau belanja untuk memberikan reward. Iya dong, bisa dong kita memberikan reward kepada diri kita kan, udah capek-capek kerja, terus hari Minggu kita, silakan, nggak apa-apa. Yang penting jangan berhutang di atas yang udah nggak bisa kesampaian gitu untuk ditutup. Nanti kalian dikejar-kejar lagi gitu. Jadi seperti itu teman-teman, jangan berhutang karena gengsi ya, karena mau kelihatan supaya kita mewah, kita udah bilang udah berhasil. Jangan, nggak apa-apa kita nggak dianggap belum berhasil, tidak apa-apa. Nanti satu saat nanti kita up, ternyata kita berhasil teman-teman semua gitu. Dan kedua, jangan berhutang karena disuruh keluarga, suami, apalagi laki-laki pacar yang kalian baru kenal kemarin. Itu gila namanya tuh ya, buat teman-teman semua. Jadi seperti itu saja ya, kita sharing tipis-tipis. Ini bukan tipis-tipis, udah ngegas dan sebagainya. Oke. Semoga konten ini bermanfaat, kita saling mengingatkan. Jadi di konten-konten saya tuh pada dasarnya kita saling mengingatkan, mawas diri, mengingatkan biar ke depan kita lebih baik. Istilahnya seperti itu. Konten ini saya buat biar teman-teman di luar sana, pekerja migran, bisa terbantu, bisa saling mengingatkan untuk hidup kita lebih hari lebih baik ke depannya. Seperti itu, oke? Jadi teman-teman semua, stop berhutang karena gengsi, dan kedua karena disuruh keluarga, teman, pacar, apalagi yang bukan suami lah, cuma pacaran gitu. Stop. Oke? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan itu penting sekali. Oke? God bless, bye bye. Aduh.